Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi keputraan. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal abna'i wa ayyuhat talabah. Anak-anakku semuanya, murid-muridku semuanya, kaifa halukum wa kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian semua? La'allakum ala sihhatin wa ala afiyatin wa ala inayatillahi wa ridha. Tapi insyaallah taala kali ini kita akan membahas tentang keputraan. Yang hal yang sangat penting kita perhatikan bersama di sini yaitu masa-masa yang kalian hadapi saat ini, yaitu masa pubertas, masa di mana kalian akan beranjak balik. Atau bukan hanya beranjak balik, bahkan ada yang balik di antara kalian. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalam 'an thalathatin, 'anil na'im hatta yastayqiz, wa 'anil sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Diangkatnya pena dari tiga perkara, dari tiga kelompok. Pertama, anin na'im hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sehingga dia bangun, sadar. Wa anil sabi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sehingga dia mimpi basah. Wa anil majnuni hatta yaqil, dan dari orang yang gila sehingga akalnya kembali sehat, dapat berpikir dengan baik. Dari tiga hal inilah seseorang dapat uzur. Namun jika selamat dari tiga hal ini, dia tidak lagi tidur, dia tidak lagi anak kecil, dia tidak lagi gila, maka sudah tercatat segala perbuatan yang dia lakukan. Jika amalan ibadah maka akan berpahala, dan jika amalan thalih atau maksiat maka dia akan berdosa. Dan sebagai syahidnya anak-anakku semuanya, wa anis sabi hatta yahtalim, yaitu dari anak kecil sehingga dia mimpi basah. Dan perhatikan, lihat kondisi kalian sekarang. Kalian bukanlah anak kecil lagi. Kalian bukanlah anak yang harus ditimang-timang lagi. Bukan lagi anak yang harus disuapi. Kalian sudah beranjak masa balik. Bahkan kalian ada yang balik. Bahkan ada yang mungkin masa pubertas, yang mencari jati diri dan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara dia mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, kemudian dia sebagai ketua geng atau ketua kelompok, dan yang semisalnya. Ada mencari teman yang dengan teman itu akan mendukung segala aktivitas dia. Hal-hal itu dilakukan oleh kita semua. Suatu hal yang wajar kita berteman, karena kita adalah makhluk sosial. Namun yang perlu kita perhatikan anak-anakku semuanya, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kau cintai atau temanmu sendiri sekedarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi musuhmu. Wabghid baghidaka yawman ma, dan bencilah orang yang engkau benci sekedarnya. Asa an yakuna baghidaka, asa an yakuna habibaka yawman ma. Suatu saat nanti bisa jadi orang yang engkau benci itu adalah akan menjadi orang yang engkau paling cintai. Maksudnya apa di sini anak-anak semuanya? Hendaknya tatkala kita berteman, biasa saja. Berteman tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu berlebihan. Dan yang sangat penting dalam berteman, hendaknya kita cari teman yang saleh. Karena seseorang akan dilihat bagusnya agama seseorang dilihat dari temannya. Jika temannya baik, insya Allah agamanya baik. Dan jika temannya buruk, bisa jadi dia akan tertular buruk. Permisalan antara pertemanan yang baik dan pertemanan yang kurang baik, perhatikan anak-anakku, seperti
dua permisalan berikut. Teman yang jelek seperti kita berteman dengan tukang pandai besi. Orang yang berteman dengan pandai besi biasanya dia akan terkena cipratan-cipratan api kecil sehingga bisa jadi melukai kulitnya atau membakar pakaiannya. Kalaupun hal itu tidak terjadi, setidaknya dia dapat asap, aroma asap tukang pandai tersebut. Tentu kita ketahui bersama aroma asap tidaklah sedap. Itulah perumpamaan orang yang berteman dengan teman yang tidak baik. Dan perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik atau orang yang saleh seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Perhatikan. Seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Bagaimanalah kiranya kalau kita selalu berteman sama orang penjual minyak wangi? Kita pergi ke tokonya, Masya Allah, masuk ke tokonya saja sudah harum semerbak. Kemudian kita ngobrol bersama teman, kemudian dikasihnya secuil atau satu semprot, dua semprot minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wanginya. Setidaknya kita akan dapat wanginya kalaupun seandainya kita tidak membelinya, tapi kita mendapatkan wangi tersebut. Itulah perumpamaan antara teman yang baik dan teman yang tidak baik. Oleh karenanya, dengan masa-masa seperti ini, masa-masa pubertas, maka pandai-pandailah dalam memilih teman. Jangan sampai teman itu akan membawa kita ke kubang kehancuran. Pilihlah teman yang nantinya bisa akan menghantarkan kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas: buat video tausiah dengan durasi 2-5 menit. Kirim ke guru kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.